Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata para kiai, mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Biar semangat ibu, biar hangat, saya ulangi lagi bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini bapak-bapak ada yang kenceng jawab salamnya pak. Saya doakan yang paling kenceng jawab salamnya. Saya doakan tahun depan naik haji pak. Amin. Allahumma amin. Yang sedang banyak terlilit hutang piutang segera terlunasi hutangnya. Amin. Ini lebih kenceng lagi kayaknya yang kedua nih. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang saya hormati, Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal Bapak Haji Joko Widodo yang tadi sudah menyampaikan sambutannya. Tak lupa Kepala Sekolah KBIT ya, Bina Amal. Juga tak lupa Kepala Sekolah PAUD apa namanya nih? Ya, PAUD-IT. Jadi di sini ada tambahannya IT Pak. Terpadu, Islam terpadu, seperti itu. Ayah bunda semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Kita yang hadir di majelis ini, di tempat yang mulia ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Di tengah-tengah kesibukan kita, karena kita sekarang berada di hari Sabtu, ini hari weekend, biasanya kan enaknya hari Sabtu hari ini jalan-jalan bu ya, kuliner gitu ya. Tapi luar biasa ayah bunda semuanya mewakafkan waktunya insya Allah beberapa jam ke depan untuk bersama hadir di sini dalam rangka untuk belajar bersama bagaimana kita menjadi orang tua yang sukses. Betul, menjadi ayah bunda yang sukses. Saya pengen nanya nih, siapa yang pengen menjadi ayah bunda yang sukses? Coba angkat tangan. Luar biasa semuanya, termasuk saya. Dan kita yang hadir di sini sama-sama belajar, betul Bu? Karena untuk mengukur kesuksesan kita sebagai orang tua, jangan dilihat sekarang Bapak Ibu. Kapan? Nanti tanya anak-anak kita di saat kita sudah meninggal alam dunia ini. Kira-kira menurutmu, wahai Ananda, apa tentang ayahmu? Apa tentang ibunda? Kalau seandainya kalimatnya aku rindu ayahku, dialah orang yang pertama kali siap merebahkan dadanya di saat aku terluka, di saat aku jatuh, di saat aku sedih. Dialah orang yang pertama kali datang memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Maka itulah berarti ayah yang sukses, ayah yang dirindukan Bapak Ibu. Pengen ayah semuanya menjadi ayah yang dirindukan? Pengen ya? Tadi sudah disampaikan juga prolognya oleh Bapak Haji Widodo. Bayangkan nanti ketika kita sudah berada di alam baka sana, apa tanggapan anak-anak kita tentang kita? Kalau kalimatnya ternyata yang terucap, saya benci ayahku, saya benci ibuku, dan saya yakin ini tidak akan terjadi pada anak-anak kita. Tapi kalau seandainya ada kalimat yang terucap dari anak kita, berarti kita sudah menjadi orang tua yang gagal. Ya, makanya saya doakan ayah bunda semuanya, kita menjadi ayah-ayah yang dirindukan, yang menjadi pahlawan bagi anak-anak kita semua. Amin, Allahumma amin. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ayah yang dirindukan itulah ayah yang nanti akan dianggap pahlawan oleh anak-anak kita, itulah yang kelak akan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang sukses pula. Betul? Pingin putra-putri kita jadi anak-anak yang sukses Bapak Ibu? Pingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah? Pingin Bapak Ibu? Coba yang pingin anaknya soleh-solehah angkat tangan. Kita juga semua. Gampang Bapak Ibu, saya punya resep. Kalau ayah bunda semua pingin punya anak soleh-solehah, ganti namanya jadi soleh-solehah. Nah, gampang Bapak Ibu.
Dan itu memang benar Bapak Ibu, karena salah satu di antara ikhtiar kita agar anak kita menjadi solehah berarti apa? Nama. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena investasi terbesar kita, orang tua, itu bukan kekayaan, bukan mobil mewah, bukan rumah megah, bukan Bapak Ibu. Tapi apa? Anak soleh. Ingat hadis Nabi, idza mata bani adama in qata'a amalu. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putus semuanya. Gak ada yang bermanfaat buat kita. Cuma 3. Dan 1 dari 3 itu apa Bapak Ibu? Waladun soleh. Anak yang soleh Bapak Ibu, yang akan mengangkat derajat kita nanti di yaumul qiyamah. Ya. Anak soleh. Cuma Bapak Ibu, kalau kita baca berita ya tentang kondisi anak-anak kita ke depan, ngeri Bapak Ibu. Saya kebetulan sebenarnya materinya sudah disiapkan dalam bentuk apa namanya? PowerPoint ya, dikirain ada slide gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ada sebuah penelitian waktu itu ya, di kota besar, bukan di Semarang, di sebuah perguruan tinggi swasta. Ini yang diteliti mahasiswa. 7 dari mahasiswa dan mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta, saya nggak disebutkan, 7 dari 10 mahasiswa-mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta itu dia pernah melakukan hubungan seks pranikah. 7 dari 10. Kita ngeri Bapak Ibu ya. Belum lagi apa? Narkoba. Belum lagi ancaman LGBT sekarang itu. Belum lagi di kota-kota besar tawuran gitu. Belum lagi anak-anak SD, SMP sekarang sudah memegang apa? Gadget. Betul Pak? Yang itu gak mungkin kita bisa menghindar. Gak mungkin kita bisa menghindar, sulit untuk kita kendalikan. Dan dampaknya akhirnya apa Bapak? Kita khawatir, kita sedih. Tapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi ini baru skor sementara. Betul Pak? Masih ada waktu kesempatan untuk kita memperbaiki dan berusaha untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak soleh. Dan salah satu di antara unsur yang penting dalam menghantarkan anak-anak kita menjadi saleh-salehah di antaranya apa? Orang tua. Makanya alhamdulillah di Bina Amal ada namanya SOT, sekolah orang tua Bu ya. Karena gak ada sekolahnya di formal itu. Sadar bahwa proses pertumbuhan anak-anak kita itu akan tumbuh berkembang menjadi orang baik itu ada 3 lingkungan yang harus kita siapkan. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, bicara tentang pendidikan keluarga, kita sudah tahu bersama bahwa salah satu di antara faktor utama dan pertama adalah peran kedua orang tua. Dan di antara peran kedua orang tua yang lebih bertanggung jawab lagi adalah seorang ayah. Saya termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, di pagi hari ini kita ingin belajar bersama-sama tentang bagaimana menjadi seorang ayah yang kelak akan dibanggakan oleh anak-anaknya, akan dianggap sebagai pahlawan bagi anak-anaknya. Belajar dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena tadi sudah dimukadimah Bapak Ibu. Ya. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena kita sudah diberikan oleh Allah kurikulum yang luar biasa, yang dijamin kebenarannya, insya Allah. Selama ini kita kalau kita bicara tentang parenting, kadang kita bangga dengan parenting yang sumbernya dari Barat, ya. Dan Islam sebenarnya tidak melarang. Yang namanya ilmu itu hikmah. Kata Nabi, al-hikmah dolatul mu'min. Yang namanya hikmah, ilmu itu harta yang berharga yang dimiliki oleh orang beriman. Dimanapun kamu mendapatkannya, ambil gitu. Sekalipun dari Barat.
Cuma kadang kita lupa, sebenarnya kita sudah diberikan sebuah kurikulum yang sangat luar biasa dan sudah dijamin kebenarannya dan sudah dibuktikan kesuksesannya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin melihat sosok seorang ayah yang sukses, ayah sebagai pahlawan, ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya, ayah yang dirindukan, ayah dicintai, jangan jauh-jauh. Siapa Pak? Lihat baginda Nabi, betul Pak? Makanya sekarang banyak buku-buku tentang parenting nabawi. Parenting nabawi. Saya teringat dengan sebuah statement seorang filosof Inggris tentang pujian kepada Nabi kita yang telah sukses dalam berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam mempersiapkan generasi terbaiknya. Siapa Pak? Bernard Shaw. Beliau mengatakan begini, laukana Muhammadun ya'isu fi hadzal zaman. Seandainya Nabi Muhammad lahir lagi Bu sekarang, dilahirkan lagi, lakana yastati'u an yuhilla kullal mushkilah walau bisurbil qahwah. Pasti Nabi kita akan sukses menyelesaikan segala permasalahan umat ini walau sambil minum secangkir kopi saja. Termasuk dalam masalah apa? Masalah pendidikan. Dia menyiapkan generasi yang terbaik kita. Ini sebuah pujian dari seorang barat yang jujur akan kesuksesan Nabi. Kenapa Pak? Karena Nabi itu orang yang sukses dalam berbagai sisinya. Kita sering mendapatkan di masyarakat ada orang yang sukses membangun kerajaan bisnisnya, dihormati oleh ribuan karyawannya, tapi ya dicaci maki oleh anak-anaknya. Dia tapi dibenci oleh keluarganya. Betul Bapak? Tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad kurikulumnya apa Pak? Al-Quran. Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada sebuah keluarga, tipe seorang ayah yang ini syarat dengan keteladanan, yang sukses. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua siapa Pak? Imran. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Quran. Ada surat Ibrahim dan surat Imran. Dan surat Ali Imran ayat ke-33 kalau tidak salah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat Bapak Ibu. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Kita mulai dari ayat ini, Pak. Karena bicara tentang keluarga. Bicara tentang keluarga, di situ ada ayah, ada ibu, ada anak. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi pertama, ayah kita semua, dipilih oleh Allah. Karena beliau manusia pertama, betul Bapak Ibu. Disaring, istofa itu dipilih, disaring. Setelah Nabi Adam meloncat kepada siapa? Nuh. Padahal setelah Nabi Adam ada Nabi lagi kan, betul Bu? Tapi dalam surat Ali Imran langsung Allah menyebut Innallaha astafa Adama wa Nuhan. Sesungguhnya Allah telah memilih, telah menyaring Adam dan Nuh. Kenapa langsung kepada Nabi Nuh Bu, Bapak? Karena Nabi Nuh itu kata para ulama, beliau adalah Nabi sekaligus Rasul pertama. Jadi Nabi Adam itu Nabi Pak, tapi bukan Rasul, karena Nabi Adam bertemu dengan masyarakatnya, kapasitas beliau sebagai orang tua dengan anak. Tapi kalau Nuh diutus oleh Allah kepada kaumnya, makanya kalimatnya inna arsalna Nuhan ila qaumihi arsalna kami. Kenapa langsung Nabi Nuh Bu? Karena dia Nabi Rasul pertama dan sekaligus mendapatkan julukan Adam kedua. Kenapa disebut Adam kedua? Karena manusia yang ada sekarang, termasuk kita di dalamnya, sesungguhnya berasal dari orang yang hidup pada Nabi Nuh yang selamat, jumlahnya 80 orang itu. Karena manusia semuanya pada waktu itu ditenggelamkan oleh Allah, kecuali Nabi Nuh dan 80 orang itu. Makanya dia disebut julukan Nuh Adam kedua. Dipilih oleh Allah 950 tahun berdakwah karena kehebatan kesabarannya.
berikutnya langsung Allah mengatakan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang Nabi Adam, ketika bicara tentang Nabi Nuh, Allah tidak menyebutkan kalimat al itu apa? Keluarga. Betul, disebut tuh Adamnya saja, Nuhnya saja. Tapi ketika bicara tentang sosok Ibrahim, Bapak Ibu, dan Imran, disebutkan bukan hanya yang dipilih Imrannya saja, bukan yang dipilih Ibrahimnya saja, tapi Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Kira-kira apa hikmahnya? Apa pesan pentingnya? Di antara pesan pentingnya, Allah ingin mengajarkan kepada kita seolah-olah, wahai umat manusia, wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya kalian ingin melihat sosok sebuah keluarga yang sukses, seorang ayah yang sukses, lihatlah siapa? Ibrahim dan Imran. Jangan lihat Adam. Bukannya Nabi Adam gak hebat, bukan. Tapi ingat, awal mulanya terjadi penyimpangan, kemaksiatan. Bukan masalah akidah, kemaksiatan, penyimpangan, dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Apa yang terjadi pada Qabil dan Habil, ya kan Bapak Ibu? Saudaranya berantem, saling bunuh gitu kan. Seolah-olah, maaf ya, dalam tanda kutip, Adam gagal dalam mendidik anaknya. Seolah-olah, maaf. Dia anak. Nabi Nuh, Bapak Ibu, apa hebatnya coba Ibu Nabi Nuh? 950 tahun berdakwah, siang dan malam. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. 950 tahun siang dan malam. Anaknya sendiri, siapa yang namanya? Kan'an. Kamu masuk Islam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, walaupun dia lahir dari darah dagingmu, dia bukan keluargamu. Kenapa? Nggak menerima dakwah. Seolah-olah, jangan lihat Nabi Nuh. Kalau engkau ingin mencontoh ayah yang sukses sebagai pahlawan, lihat siapa? Ibrahim dan Imran. Dari Nabi Ibrahim punya istri dua, siapa? Hajar dan Sarah. Dari Hajar lahir para nabi, Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, lahir para nabi. Begitu juga kisah Ali keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hana. Ada di sini yang namanya Hana. Nah, kalau ada namanya Hana itu istrinya Imran, itu namanya begitu. Tapi nggak disebutkan dalam Al-Quran itu istrinya. Yang disebutkan tuh Imran lagi, betul Pak? Kenapa? Dalam ayat berikutnya, wa idh qalat imra'atu imrana inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Namanya nggak disebut, Imran lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena peran Imran inilah sesungguhnya yang telah membuat istrinya solehah yang kelak kemudian dia akan mampu melahirkan dan mendidik Maryam, dan dari rahim Maryam itu lahir Nabi Isa alaihissalam. Peran orang tua, peran suami, Ibu. Makanya temanya sekarang sekolah ayah menjadi ayah apa? Ayahku pahlawanku. Saya pikir yang hadir bakal ayah semuanya, Bu. Ternyata bundanya juga hadir, bahkan banyak bundanya daripada ayahnya kayaknya, atau 50-50 ya. Nah, karena terus terang Bapak Ibu, saya ngisi banyak pengajian, itu jarang ngisi pengajian jamaah majelis taklim bapak-bapak, ibu-ibu semuanya gitu kan. Karena ayah-ayahnya itu sibuk biasanya. Betul ya, sibuk. Tapi alhamdulillah di pagi hari ini luar biasa, ayah semuanya menyisakan, mewakafkan waktu di tengah-tengah kesibukannya demi putra-putri. Ya.
kita bersyukur, dan semoga ayah-ayah yang di sini menjadi ayah-ayah yang sukses semuanya. Amin Allahumma amin, yang dirindukan oleh putra-putrinya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat sosok seorang ayah yang layak dan pantas dijadikan sebagai pahlawan bagi anak-anaknya, Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ukuran kepahlawanan seseorang itu adalah sederhana. Kapan? Ketika seorang ayah sudah berhasil sukses menyelamatkan dan menjaga anggota keluarganya dari sentuhan api neraka. Karena itulah sebenarnya tugas tanggung jawab seorang ayah dan seorang suami. Betul Bapak Ibu? Lihat surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nah. Itu ayat ditujukannya buat istri, Bu, bukan buat para istri ini. Tapi buat siapa? Suami. Buat saya, buat ayah semua. Kenapa? Karena dalam sebuah keluarga yang menjadi penanggung jawab, yang bertanggung jawab atas kesolehan anak dan istrinya siapa? Suami, ayah. Jadi tugas ayah itu bukan hanya sumur, kasur, dapur saja. Ada tugas yang maha berat apa Ibu? Kesolehan putra, putri dan istri itu tanggung jawab ayah, tanggung jawab suaminya. Cuma karena biasanya yang banyak hadir di pengajian itu ibu-ibunya, lebih banyak tahu ibu-ibunya Bu ya, gitu kan. Maka perlu dibuat sembaga sekolah ayah, termasuk ayah bundanya, suami istrinya hadir, bicara tentang bagaimana menata anak-anak kita. Ternyata seorang ayah, saya suka kadang-kadang takut Bapak Ibu, karena saya termasuk kan seorang ayah dari anak-anak kita. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Imran alaihissalam. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tadi sudah disampaikan, Nabi Ibrahim itu ketemu dengan anak itu enggak 24 jam Bapak Ibu. Menurut riwayat itu 1 tahun sekali. Jaraknya jauh Bapak Ibu. Imran punya anak siapa? Maryam. Siapa yang merawat Maryam? Siapa yang mendidik Maryam Bapak? Ibunya. Karena Maryam lahir dalam keadaan yatim Bapak Ibu. Tapi kok kenapa bisa lahir seorang nabi dari rahim Maryam itu? Tentu ini pilihan dari Allah. Tapi kita lihat prosesnya. Ternyata Bapak Rahimahullah, ada peran suami, peran seorang ayah untuk melahirkan putra-putri saleha. Yang paling pertama dilakukan oleh seorang ayah adalah apa? Menyiapkan calon seorang ibu bagi anak-anaknya yang kelak dari rahim ibunya itu akan lahir seorang anak yang soleh. Makanya kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, proses agar melahirkan anak yang soleh itu sebenarnya apa? Sebelum punya anak, prosesnya pranikah, kan itu Bapak Ibu. Kata Umar, kalau kalian ingin punya anak soleha, soleh-soleha, 100 tahun sebelum punya anak, itu harus jadi orang soleh. Orang tuanya harus jadi orang soleh juga. Karena bagaimanapun juga, kesolehan orang tua akan menetes kepada kesolehan putra-putrinya. Betul Bapak Ibu? Ada pengaruhnya. Makanya tunkahul mar'ah li arba, tikahilah perempuan karena 4, li jamaliha, li nasabiha, apalagi li maliha, harta, apalagi keturunan, kecantikannya. Kata Nabi, fazfar bidzati diniha taribat yadaka. Fazfar, perhatikanlah kualitas dinnya, kan itulah yang akan menyelamatkan engkau. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilakukan oleh Imran. Kalimatnya apa? Innallaha astafa, Allah telah memilih. Jadi lahirnya Maryam sebagai wanita pilihan karena terlahir dari manusia pilihan. Imran manusia pilihan, Hannah juga sama. Lahirlah wanita yang soleh. Nabi Nuh kan istrinya juga sama-sama yang ditenggelamkan di betul nggak Pak? Istrinya termasuk nggak masuk Islam, sebagaimana anak istri Nabi Nuh Bapak. Ya, saya ingin menyampaikan sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab. Itu ada seorang remaja tertangkap basah mencuri.
Karena sudah remaja, buktinya ada, tertangkap gitu ya. Kemudian diadili di sebuah pengadilan. Sebelum diadili, ini si anak remaja nanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kira-kira apa sih tugas, tanggung jawab, kewajiban seorang ayah itu?" Kata Umar mengatakan ada 3. 1, menyiapkan calon seorang ibu yang solehah buat anak-anaknya. Yang kedua, memberi nama yang baik. Dan yang ketiga, mengenalkan anak Al-Quran sejak dini. 3. Kata si remaja ini yang mencuri itu, "Maaf Umar, 3-tiganya tidak dilakukan oleh ayah. Engkau katakan bahwa tugas seorang ayah menyiapkan seorang ibu yang solehah. Ibuku adalah seorang majusi. Engkau katakan bahwa tugas seorang ayah mengenalkan Al-Quran sejak dini, hingga sampai remaja saya nggak bisa baca Quran. Engkau katakan tugas seorang ayah memberi nama yang baik. Ayahku telah memberi nama aku." Kalau kita terjemahkan itu kan bahasa versi. Terjemahan kitanya itu cungur sapi itu apa tuh Pak? Congor ya, bahasa Jawanya apa ya? Moncong sapi itu Bapak. Itu diberi nama untuk nama anaknya. Terjemahan bahasa kitanya. Udah namanya nggak benar, ibunya juga orang Majusi, belum diajarkan Al-Quran sejak dini. Apa kata Umar? Cambuk Bapak Ibu. Dalam hukum Islam itu namanya takzir. Takzir itu hukuman agar supaya seorang merasa jerah untuk tidak melakukan suatu kesalahan. Itu diantaranya dengan bentuk cambuk. Yang tadinya itu akan digunakan untuk mencambuk anaknya yang mencuri Bapak Ibu, itu dipindahkan. Siapa yang dicambuk? Bapaknya Bapak Ibu. Kenapa? Karena inilah yang menjadi biang penyebab kenapa anak ini kemudian dia mencuri. Tugas tanggung jawab seorang ayah dia tinggalkan Bapak Ibu. Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Imran itu telah mengajarkan kepada kita. Ya. Nah, Bapak Rahimahullah, lalu seperti apa kesuksesan, kepahlawanan seorang ayah? Sederhana. Ketika seorang ayah sudah mampu menunaikan tugasnya, yaitu apa? Menyelamatkan anggota keluarganya untuk nanti selamat di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan perintah Al-Quran surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Itulah ayah yang hebat. Nah, permasalahannya gimana caranya? Betul Bapak Ibu? Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita kurikulum yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim hingga sampai melahirkan seorang anak tadi. Ditinggalkan sekian tahun lamanya, tapi ketika Nabi Ibrahim datang meminta kepada Ismail agar Ismail disembelih, Ismail tidak menolak satu kalimat pun. Justru kalimatnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Rupanya Bapak Ibu ini tidak simsalabim. Ada proses yang panjang yang sudah dilalui oleh Nabi Ibrahim. Ya. Apa yang pertama? Kita bisa lihat dalam surat Ibrahim ayat yang keberapa? Yang ke-35 Bapak Ibu. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim, kurikulum pendidikan Nabi Ibrahim, dan kesuksesan Nabi Ibrahim hingga kemudian dia sukses menghadirkan seorang Ismail. Ya. Apa? Lihat Bapak Ibu dari doanya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibu bayangkan Nabi Ibrahim ketika membawa Ismail yang masih bayi bersama istrinya datang ke Mekah. Kalimat yang terucap yang pertama kali dari lisan Nabi Ibrahim dalam doanya, kata beliau, "Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini aman." Dan yang perlu digarisbawahi di sini apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah apa Pak? Berhala. Yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim itu
Tidak, ya Allah tolong nanti anak saya, istri saya berikanlah makanan, minuman, buah-buahan, tempat tinggal yang aman. Enggak Bapak Ibu. Padahal apa? Daerah gersang, gak ada tumbuh-tumbuhan, kering, air gak ada. Tapi yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, ya Allah jauhkanlah anakku dan keturunan-keturunanku dari